Pemirsa, Kementerian Dalam Negeri secara resmi menerbitkan Instruksi Menteri Nomor 3 Tahun 2021 mengenai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro, di mana kebijakan PPKM Mikro ini akan mulai diberlakukan selama 2 pekan ke depan. Kementerian Dalam Negeri secara resmi menerbitkan Instruksi Menteri Nomor 3 Tahun 2021 mengenai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro, di mana kebijakan PPKM Mikro ini akan berlaku di wilayah Jawa dan Bali mulai dari tanggal 9 Februari hingga 22 Februari. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa langkah PPKM ini hanya dilakukan untuk daerah dengan beberapa kriteria, diantaranya ialah tingkat kematian di atas rata-rata nasional, tingkat kasus aktif di atas rata-rata nasional, tingkat kesembuhan di bawah rata-rata nasional, serta tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit di atas 70%. Selain itu, terdapat sejumlah perbedaan dalam PPKM skala mikro. Salah satunya ialah pemantauan zona risiko COVID-19 hingga tingkat RT. Di mana untuk zona hijau jika tidak ada kasus aktif di tingkat tersebut, zona kuning jika terdapat 1 hingga 5 rumah dengan kasus positif selama 7 hari terakhir, zona orange jika terdapat 6 hingga 10 rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam 7 hari terakhir, dan zona merah jika terdapat lebih dari 10 rumah dengan kasus positif COVID-19. Adapun pada PPKM Mikro kali ini, pemerintah ikut mengatur jumlah maksimal karyawan bekerja di kantor yang meningkat menjadi 50%, sementara sisanya tetap bekerja dari rumah. Sementara itu jumlah konsumen yang makan di restoran juga ditingkatkan maksimal 50%, dengan pusat perbelanjaan dan mal dapat beroperasi hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, masih di Market Review dan di segmen ini kita akan coba membahas topik yang berbeda. PPKM Mikro diberlakukan dan seperti apa dampaknya kepada sektor retail. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui saluran line telepon dengan Bapak Roy Mande yang merupakan Ketua Umum DPP Aprindo. Kita akan langsung sapa saja. Pak Roy, apa kabar Pak? Selamat pagi Pak David, salam sehat, kabar baik. Terima kasih Pak Roy sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Roy, tampaknya Aprindo cukup happy nampaknya Pak dengan kebijakan pemerintah memberlakukan PPKM Mikro, Pak Roy. Ya benar, jadi ini sesuai dengan harapan kami perihal bukan hanya berusaha atau menggerakkan ekonomi, tapi PPKM Mikro ini tentunya akan lebih berharap lebih efektif daripada lockdown parsial karena pengawasannya dilakukan sampai level RT, RW, dan lurah. Dan ini tentunya cukup mengembirakan, menggairahkan untuk kita tetap semangat dan optimis di masa pandemik ini bahwa penanganan COVID ini sampai ke akarnya, sampai ke hulunya atau sampai ke grassroots-nya. Sementara ekonomi juga bagi yang tidak terdeteksi COVID, tentunya masyarakat dapat tetap bekerja, berkarya, pelaku UMKM dapat tetap berproduksi bila setelah dicek, dites, melalui RT, RW, dan lurah, mereka tetap dapat berkarya tanpa perlu takut diisolasi atau dikarantina ataupun tanpa takut mereka tersebar oleh COVID-nya, yang seringkali menjadi fenomenal karena selama ini belum pernah dilakukan sampai level yang di RT, RW, lurah maupun di level mikro. Baik, di luar dari kebijakan untuk PPKM Mikro sampai dengan lingkungan RT, RW yang memang diharapkan oleh Aprindo, kalau kita lihat dari poin-poin lain, Pak Roy, poin-poin apa saja yang dinilai ini cukup menggairahkan sektor retail ke depannya terkait dengan penerapan PPKM Mikro ini? Ya, contohnya saja ya Pak David, ketika kemarin lockdown parsial, kita melakukan cancel order kepada para pemasok, supplier, UMKM, karena kita tidak boleh melakukan kegiatan, tidak boleh beroperasional, dan masyarakat juga tidak boleh keluar rumah. Jadi ini membuat ekonomi bisa stuck ya. Kita tahu bahwa kita harapkan bahwa justru tahun 2021 ini ekonomi kita recovery. Nah, kalau dengan PPKM Mikro ini tentu apa yang kita harapkan kiranya ini dapat juga selain diberlakukan saat ini di 5 provinsi, ya, kemudian kita harapkan justru keberhasilan ini tentunya bisa menjadi satu dirigenisasi untuk seluruh wilayah Indonesia. Artinya khususnya untuk daerah-daerah yang memang sudah ada dampak COVID-nya dapat diberlakukan sama, ketentuan sama, jamnya juga sama, tanggalnya sama, sehingga
keselarasan penanganan COVID ini dapat bersifat nasional. Baik, dari poin secara detail Pak, apakah memang ada perubahan dari sisi operasional pusat perbelanjaan dalam hal ini? Kalau untuk PPKM Mikro tidak ada, ya. Tetapi kalau lockdown parsial jelas dapat berubah total. Ya, termasuk juga kalau lockdown parsial ini kan sebenarnya memang nggak cocok ya di Indonesia karena kita tahu bahwa kita negara yang besar, bangsa yang luas, pulau 17.000, penduduk 271 juta. Kalau hanya parsial, ya COVID-nya juga nggak selesai lah dalam 2 hari ya, dan memang hanya di kota itu saja di parsial kan, tidak nasional. Baik, Pak Roy, maksudnya dalam hal ini jam operasional mal ada pelonggaran tidak Pak? Ya, ada pelonggaran sudah sampai jam 9 karena memang kami mengapresiasi dari yang tadinya jam 7 kemudian jam 8 dan sekarang bisa jam 9 karena memang mall dan retail bukan klaster. Ya, justru memang kita berada pada kondisi sektor hilir ya, tetapi sektor hulunya di mana masyarakat ketika sudah terdetek COVID, kemudian diisolasi karantina sehingga yang keluar rumah adalah masyarakat yang tidak kena COVID, itu jauh lebih baik. Jadi ini saya pikir pemerintah pusat juga sudah mengobservasi ini bahwa memang retail dan mall bukannya klaster karena sampai hari ini tidak ada kerumunan, tidak ada keramaian, begitu ya. Jadi ini kita harapkan ini dapat secara nasional diberlakukan dan juga dapat secara dikontrol sepenuhnya oleh pemerintah pusat ya. Baik, bisa dikatakan dalam hal ini kebijakan perpanjangan operasional mal dari sisi waktu ini memberikan nafas bagi bisnis retail Pak Roy. Kalau Aprindo sudah punya hitung-hitungan ketika kebijakan ini diterapkan, dampak positif seperti apa yang didapatkan oleh anggota Aprindo? Ya, yang pertama adalah ketika PPKM Mikro ini diberlakukan mulai hari ini, maka masyarakat yang terkena COVID tentunya akan dikarantina atau isolasi, sementara yang keluar itu adalah yang tidak COVID. Sehingga ini yang memungkinkan adanya peningkatan kunjungan, ya. Peningkatan kunjungan atau masyarakat dapat lebih optimis terjaga kondisinya karena yang kalau memang PPKM ini sudah berjalan baik tentunya maka yang ada di luar rumah itu adalah yang memang tidak OTG maupun juga tidak terdampak COVID tapi belum dirasakan oleh dirinya. Nah ini yang tentunya akan memobilisasikan masyarakat untuk yang menengah ke atas terutama yang selama ini menahan konsumsi dapat punya optimisme untuk mereka dapat konsum. Kemudian dapat juga mereka berbelanja seperti biasa, normal, ya, dan kegiatan ekonomi bisa berjalan gitu. Baik, Pak Roy, dengan adanya kebijakan ini, Pak Roy, penerapan dari PPKM Mikro ini, ada jaminan tidak Pak dari anggota Aprindo penerapan dari protokol kesehatan ini akan tetap dilakukan, Pak Roy? Ya, kami jelas akan tetap melakukan Pak David ya, artinya kalau seperti retail yang ada di mall, sudah masuk mall sudah ada safety net-nya ya, pengukuran suhu, sediakan disinfektan, bahkan menghitung jumlah orang yang masuk karena memang tidak boleh full ya, dan memang tidak pernah full, artinya hanya 50%. Kemudian ketika masuk ke retail, anggota Aprindo, lain yang bukan anggota Aprindo ya, karena memang komunikasinya tentunya tidak dari Aprindo, tapi kalau supermarket, hypermarket yang memang anggota Aprindo, kemudian department store, pasti menerapkan protokol kesehatan ya, mulai dari masuk, kemudian juga ketika sudah di dalam, dan juga sampai pada pembayaran ya, selalu itu ada mekanisme untuk menjaga jarak. Dan serta seluruh pegawai pasti dipastikan memakai APD, pelindung diri, masker, face shield, dan lain sebagainya. Jadi itu memang kita pastikan Pak David karena memang ini sudah menjadi tata laksana ya, yang diatur oleh Aprindo yang diberitahukan kepada anggota sejak COVID itu mulai dari bulan April tahun lalu. Pak Roy, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu Pak Roy, kita masih punya satu segmen lagi dan pemirsa bersama kami, Bang Review akan segera kembali usai jeda berikut ini.